Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya kembali ingin membahas mengenai inner child. Kenapa sih inner child bisa dibantu pengobatannya dengan berbicara dengan diri sendiri, mengafirmasi diri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya kembali ingin membahas mengenai inner child. Inner child adalah masalah mental yang diakibatkan oleh kejadian atau pengalaman di masa lalu yang membekas, yang menancap di pikiran bawah sadar dan berefek kepada kondisi mental seseorang di masa dewasa. Nah, sesuatu yang tertancap lama sejak kecil kemudian memberi pengaruh kepada pikiran bawah sadarnya itu tidak bisa dihilangkan secara instan. Biasanya terjadinya inner child adalah kejadian tersebut terlalu berat atau terlalu menyakitkan atau dia terjadi berulang-ulang. Maka sesuatu yang tertanam begitu kuat itu insya Allah bisa di-replace dengan sesuatu yang baik, tetapi dia harus ditanam secara kuat dan berulang-ulang juga supaya dia menggantikan ingatan masa lalu atau sesuatu yang menjadi trauma itu menjadi sesuatu yang baik. Misalnya seseorang yang pada masa kecil dia mengalami bully sehingga tertanam di pikiran bawah sadarnya bahwa dirinya bodoh, dirinya miskin, dirinya jelek dan sebagainya. Sesuatu yang tertanam ini harus di-replace dengan sesuatu yang baik, dan replace ini harus menancap dan perlu berulang-ulang. Ibarat ini adalah gelas yang tadinya berisi air kotor, dia harus diisi dengan air bersih terus-menerus, di-replace hingga air kotornya keluar. Apakah benar inner child atau sesuatu yang terjadi di masa lalu bisa berpengaruh kepada seseorang di masa kini? Ini adalah pengalaman saya pribadi. Saya dulu sering sekali setiap kali berbicara di depan umum, bahkan ketika mau bertanya di suatu forum, itu badan saya gemeter gitu. Karena inner child itu adanya di pikiran bawah sadar. Di pikiran kita itu ada pikiran sadar, ada pikiran bawah sadar. Nah, pikiran sadar itu bisa dikendalikan oleh kita, tapi pikiran bawah sadar justru seringkali dialah yang mengendalikan kita. Contohnya saya ketika mau berbicara di depan umum, itu badan saya gemeter semua. Bibir gemeter, tangan gemeter, kaki gemeter, semuanya gemeter. Pikiran sadar saya mengafirmasi diri, saya nggak perlu takut gitu kan. Ini cuma teman-teman biasa, ini semuanya orang baik, ini semuanya orang-orang baik dan sebagainya, nggak perlu takut dan sebagainya. Tapi karena pikiran bawah sadar saya itu semacam memberi warning bahwa seolah-olah saya akan dibully, akan ditertawakan dan sebagainya. Walaupun pikiran sadar saya terus mengafirmasi diri, tubuh saya tetap gemeteran. Agak susah untuk saya mengendalikan diri saya dengan pikiran sadar saya, karena kendali pikiran bawah sadar itu jauh lebih besar daripada pikiran sadar. Ahli psikoanalisis mengatakan bahwa pikiran sadar dengan pikiran bawah sadar kendalinya, pikiran bawah sadar itu sekitar 70-80%. Sedangkan pikiran sadar itu hanya sekitar 20-30%. Yang artinya ketika pikiran sadar dan pikiran bawah sadar sama-sama mengendalikan kita, yang menang adalah pikiran bawah sadar. Maka bagaimana kita mereplace apa yang ada di pikiran bawah sadar menjadi sesuatu yang menumbuhkan, sesuatu yang membuat kita justru semakin hebat, semakin berkembang. Karena pikiran bawah sadar ini biasanya tertanam atau terisi oleh sesuatu yang tidak disengaja yang terjadi di masa lalu. Seseorang yang banyak mengalami bully biasanya tertanam di pikiran bawah sadarnya bahwa dia tidak berharga, bahwa dia lemah, bahwa dia bukan apa-apa dan sebagainya. Seseorang yang kurang kasih sayang bisa tertanam bahwa dirinya sendirian dan sebagainya. Untuk membersihkan pikiran-pikiran bawah sadar kita dari sesuatu yang negatif, harus diisi, harus diafirmasi secara intens dan terus-menerus sehingga tertanam di pikiran bawah sadar kita sesuatu yang lebih baik, yang lebih menumbuhkan, yang lebih membuat kita berdaya, produktif dan sebagainya. Untuk itu, kita perlu mengenali di dalam diri kita, di dalam pikiran bawah sadar kita, atau adakah inner child, sesuatu yang terjadi di masa lalu yang masih membekas di pikiran bawah sadar kita, ada kehidupan kita di masa kini. Kalau itu negatif,
mari kita replace dengan sesuatu yang positif, yang bisa membuat kita lebih bertumbuh menjadi seseorang yang lebih produktif, lebih bermanfaat, dan lebih bahagia. Mudah-mudahan ulasan hari ini mengenai inner child bermanfaat dan bisa membantu teman-teman semua untuk membersihkan diri kita dari efek-efek masa lalu yang mungkin saat ini masih ada dan tertanam di pikiran bawah sadar kita. Yuk bertumbuh menjadi the best version of you. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.